Memelihara atau budidaya ikan lele saat ini tak hanya bisa dilakukan di kolam yang besar, tapi juga di rumah atau lahan sempit. Ada beberapa cara yang cukup efektif mengembangbiakan ikan lele meski di lahan sempit sekalipun. Budidaya ikan lele bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang tidak terlalu luas atau bahkan di dalam ember sekalipun. Salah satu cara budidaya ikan lele yang banyak dipakai saat ini adalah dengan teknik bioflok. Teknik satu ini menjadi cara budidaya ikan lele yang cocok dilakukan di lahan terbatas dan tak memerlukan biaya besar. Apapun metode yang sobat ingin lakukan, budidaya ikan lele di lahan sempit memerlukan pengetahuan yang cukup agar ikan bisa tumbuh selayaknya jika dibudidayakan di kolam yang besar. Cara budidaya ikan lele yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan kolam. Untuk pembuatan kolam, diperlukan lahan yang besarnya sekitar 2 atau 3 meter, tergantung dari kebutuhan. Untuk menghemat biaya, kolam dapat dibuat dengan terpal yang diperkuat dengan rangka dari bambu atau besi. Ukuran kolam ikan lele ini dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Sebagai patokan, ukuran luas yang ideal, yaitu untuk 1 meter kubik kolam dapat menampung ikan lele hingga 1000 ekor. Kolam ikan ini harus diberi atap untuk menghindari terik matahari dan air hujan secara langsung. Ini karena matahari dan air hujan langsung akan mempengaruhi kualitas air dan merusak kondisi air dari segi pH dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Alat yang wajib Anda siapkan sebelum membudidaya ikan lele adalah mesin aerator atau pompa air. Ini merupakan alat untuk mengalirkan udara ke dalam air kolam. Hal ini disebabkan air yang mengalir secara berkala dapat menjaga persediaan oksigen yang dibutuhkan ikan untuk bernapas. Apalagi jika pada tebar tinggi, maka kandungan oksigen dalam air harus terjaga. Selain itu, sinar matahari yang sehat dapat menambah imunitas ikan lele dari serangan penyakit. Akan tetapi hindari sinar matahari secara langsung, karena dapat berpengaruh pada kualitas air yang membahayakan ikan itu sendiri, terlebih yang masih bibit. Langkah berikutnya adalah persiapan air kolam. Saat hari pertama, sobat bisa mengisi air setinggi 80–100 cm. Kemudian pada hari berikutnya, sobat bisa memasukkan probiotik sebanyak 5 ml per meter kubik. Pada hari ketiga, masukkan prebiotik atau pakan bakteri sebanyak 250 ml per meter kubik. Dan ketika malam tiba, tambahkan dolomit sekitar 150–200 gram per meter kubik. Diamkan air kolam hingga 1 minggu atau 10 hari, sembari menunggu mikroorganisme tumbuh dengan optimal. Setelah air siap, langkah selanjutnya adalah menebarkan benih lele. Benih lele yang berkualitas berasal dari induk yang unggul. Benih lele yang sehat tampak dari keaktifan, ukuran dan warna yang seragam, serta mempunyai panjang sekitar 4–7 cm. Pada keesokan harinya, sobat harus menambahkan probiotik lagi sebanyak 5 ml per meter kubik. Pemberian probiotik perlu pengulangan setiap 10 hari sekali dengan menambahkan ragi tempe 1 sendok makan per meter kubik, dan ragi tape 2 butir per meter kubik. Kemudian malam harinya beri dolomit sebanyak 200–300 gram per meter kubik yang diambil airnya saja. Ketika benih sudah berukuran 12 cm atau lebih, setiap 10 hari masukkan kembali probiotik 5 ml per meter kubik, ragi tempe 2–3 sendok makan per meter kubik, ragi tape 6–8 butir per meter kubik. Dan pada malam harinya tambahkan dolomit sebanyak 200–300 gram per meter kubik. Ingat, sobat harus melarutkan ragi tempe dan tape dengan air terlebih dahulu. Salah satu aspek keberhasilan budidaya lele adalah proses pemberian pakan. Ini juga berpengaruh terhadap kualitas air, meratanya pertumbuhan ikan, dan tingkat kematian. Pemberian pakan ikan lele sebaiknya dilakukan secara teratur. Tentukan kapan dan berapa kali dalam sehari waktu pemberian pakan. Hal ini agar tidak berlebihan saat memberikan pakan. Dalam pemberian pakan, pilih yang berkualitas baik dan berukuran sebesar bukaan mulut ikan saat terbuka. Pakan dapat diberikan 2 kali sehari, dengan dosis 80%. Setiap 1 minggu sekali, ikan tidak perlu diberi makan. Setelah terbentuk vlog, pemberian makan dapat sobat kurangi menjadi 30% saja. Makanan wajib bagi lele adalah pelet, namun sobat dapat memberikan makanan tambahan yang berasal dari sayuran hijau. Makanan dari sayuran hijau lebih higienis daripada kotoran hewan.
Jika memberikan kotoran hewan atau bangkai binatang, maka sobat harus lebih sering mengganti air kolam dengan yang bersih. Tentu saja hal ini lebih merepotkan karena juga akan mempengaruhi vlog yang terbentuk. Dalam budidaya ikan lele, tidak perlu terlalu sering mengganti atau menguras air. Karena ikan lele termasuk ikan yang tahan terhadap kualitas air yang minim atau kurang baik. Bahkan, ikan lele dapat hidup di dalam air dengan kondisi oksigen yang sangat rendah. Hal ini karena ikan lele mempunyai alat bantu pernapasan yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Apalagi dengan teknologi bioflok, penggantian air bahkan nyaris tidak perlu dilakukan. Dalam kasus tertentu, air di dalam kolam perlu diganti saat muncul masalah, misalnya tercium bau tidak sedap. Perhatikan juga kemungkinan adanya virus dan hama pada pemeliharaan ikan lele. Mengingat budidaya dilakukan di kolam yang tidak terlalu luas dan biasanya dekat dengan pemukiman, menyebabkan banyaknya hama yang bisa dengan mudah masuk ke dalam kolam. Hama pada kolam ikan lele biasanya berupa kucing, burung, ular, atau lainnya yang bisa sangat merugikan. Begitu juga dengan virus dan kuman penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Sobat bisa memberikan penutup pada kolam dan tidak memberikan pakan yang berlebihan. Tidak lupa juga kendalikan hama dan penyakit pada kolam menggunakan produk-produk suplemen organik cair. Suplemen tersebut dapat membuat ikan lele menjadi lebih kebal dan tidak mudah terjangkit penyakit atau virus. Masa panen ikan lele termasuk singkat. Masa panen ikan lele biasanya bisa dilakukan setiap 3 atau 4 bulan sekali dengan ukuran layak konsumsi dengan panjang 20-35 cm dan bobot sekitar 100 gram. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktu yang digunakan untuk memanen lele. Hindari waktu siang hari ketika matahari sedang terik. Ikan lele yang terlalu lama terpapar sinar matahari bisa stres dan mengalami penyusutan bobot tubuh. Lakukan puasa pada ikan lele selama 24 jam sebelum panen. Hal ini bertujuan agar ikan lele dapat bertahan hidup selama masa pengiriman dan kondisinya tetap segar jika ingin langsung dikonsumsi. Agar lebih efisien, pindahkan air kolam ke kolam lain yang tidak terisi air saat memanen lele. Air yang telah dipindahkan dapat sobat gunakan kembali untuk mengembangbiakkan bibit ikan lele selanjutnya. Hal ini sangat bermanfaat karena sobat tidak perlu mematangkan air kembali seperti tahap awal sehingga waktu budidaya bisa lebih cepat. Penggunaan kembali air sisa budidaya tersebut adalah dengan konsentrasi 50 air bersih dan 50 air bekas panen. Setelah panen, lakukan pencucian pada kolam yang telah dipanen tersebut. Bersihkan vlog-vlog yang mengumpul di sela-sela media kolam sampai bersih. Hal ini bisa dilakukan menggunakan sabun sebagai pembersihnya. Biarkan selama sehari sampai air benar-benar habis mengering, baru kemudian bisa kembali diisi dengan air sisa panen dan air bersih.